Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ikon Properti, informasi dan konsultasi properti. Ya, apa kabar sahabat-sahabat properti? Ya, saya doakan semoga sahabat-sahabat properti hari ini sehat, rezekinya lancar, pekerjaannya, bisnisnya, karirnya di pekerjaan juga semakin baik. Ya, sahabat-sahabat properti, saya dapat pertanyaan dari sahabat kita lewat WA ya, yang menanyakan, Pak, ada nggak sih alternatif cara untuk membeli rumah tetapi tidak pakai KPR? Ya, ini pertanyaan yang yang menggelitik ya, menggelitik karena memang seringnya bahwa di transaksi jual beli properti, rumah atau tanah atau sawah itu kita bicara angka-angka yang besar, angka-angka ratusan juta bahkan mungkin miliaran, sehingga bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mengeluarkan uang yang sebegitu banyak dalam jumlah besar dan bersamaan itu rasanya berat ya, berat untuk mayoritas masyarakat. Mungkin beda kalau ada yang profesinya pengusaha ataupun sudah kaya raya dan membeli properti ini sudah bukan lagi untuk kebutuhan tinggal tapi untuk aset, untuk tabungan, untuk investasi, itu lain ceritanya. Tetapi kalau untuk pembelian rumah pertama itu rata-rata rasanya berat kalau mengeluarkan uang yang sebegitu banyak. Oke. Alternatif solusinya seperti apa? Saya punya 5 cara bagaimana membeli rumah tanpa KPR. Jangan kemana-mana, simak video saya setelah ini. Ya, oke. Yang pertama adalah bagaimana cara membeli rumah atau tanah dengan tanpa KPR. Oke, sebelum masuk ke 5 cara itu, saya terangkan yang pertama. KPR itu apa sih? KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Ya, KPR ini, program ini dikeluarkan oleh lembaga keuangan ataupun perbankan. Digunakan khusus untuk membeli properti. Biasanya rumah. Kalau tanah, sebagian bank ada yang mengeluarkan, ada yang belum mau mengeluarkan. Yang penting biasanya aset pembelian rumah ya, KPR, kredit pemilikan rumah. K itu kredit, karena kredit berarti kita dibantu oleh bank untuk membeli properti yang mau kita beli. Misalkan propertinya 150 juta, kita ngasih DP 10%, 15 juta. Lah yang kekurangannya itu yang menanggung bank. Lah kita mengangsur kepada bank. Ini biasanya waktunya relatif lama, antara mulai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Berarti kalau KPR ini ibaratnya beli rumah dahulu, nyicil kemudian. Itu cara KPR, cara kerja KPR. Tentunya bank atau lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangannya ya juga harus ngambil untung. Ambil untungnya lewat bunga ya. Misalkan harganya 150 juta tadi dipotong 15 juta, 135 ya, 135 juta itu dipotong dibagi menjadi sekian banyak waktu. Nah, itu nanti ditambahkan pokok dan bunganya selama itu. Jadi kalau misalkan di total sekian panjang, wah jadinya kok hampir 2 kali lipat ataupun lebih lah. Ini karena sebenarnya faktornya adalah faktor itu, faktor
faktor kita memberi untung ya, bahasanya memberi untung kepada pihak perbankan yang sudah memberi kita talangan untuk memiliki rumah terlebih dahulu. Itu konsep KPR. KPR ada syariah, ada konvensional. Ini titik tekannya pada akad sebenarnya ya, pada akad. Ada beberapa prinsip yang sama, prinsipnya yang sama ya, sama-sama harus ngangsur, sama-sama harus nyicil bayar setiap bulannya. Oke, itu tentang KPR dulu ya. Masalah ini mengandung riba atau bukan, itu bukan kapasitas saya untuk menerangkan itu. Nanti silahkan sahabat-sahabat properti tanyakan pada Pak Yai atau Pak Ustadz atau guru ngaji, sahabat-sahabat properti semua ya. Oke, saya menyorotinya dari segi transaksi jual beli properti saja ya. Oke, sahabat properti, yang pertama, bagaimana cara membeli rumah tanpa KPR? Yang pertama adalah dengan cara hard cash ataupun bayar lunas ya. Itu yang pertama. Berat Pak bayar lunas ya. Iya, kan biar nggak ngangsur setiap bulan selama 15 tahun atau 20 tahun ya. Caranya bayar lunas cash. Harganya 150 juta, bayar saja 150 juta cash. Itu namanya hard cash ataupun cash keras ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hard cash ataupun cash keras itu berat, pilih yang kedua. Yang kedua adalah cash bertahap. Cash bertahap ini adalah misalkan seperti ini sahabat. Harganya 150 juta, kita belinya ke developer rumah baru. Pak, saya bisa nggak bayarnya cash bertahap 12 bulan. Jadi selama 1 tahun mau saya selesaikan karena saya pedagang misalkan. Nah, karena pedagang pendapatan saya tidak rutin bulanan. Saya waktu-waktu tertentu bisa dapat uang banyak. Lah itu bisa nego ke pihak developer atau penjual rumah, bayarnya cash bertahap selama 12 bulan. Tiap bulan nitip misalkan minimal 10 juta misalkan. Itu bisa. Lah nanti pelunasan pokoknya sebelum 12 bulan kami lunasi semuanya. Nah, itu namanya cash bertahap ya, sahabat properti. Tapi ini syarat dan ketentuan berlaku. Orang-orang tertentu yang memenuhi syarat ini ya bisa ambil pola cash bertahap. Contohnya biasanya mayoritas adalah pedagang ataupun pengusaha, ini memungkinkan. Tetapi kalau misalkan mohon maaf karyawan ataupun pegawai ataupun buruh, ini agak berat. Kecuali akan ada sambil nunggu penjualan rumah saya Pak, rumah saya ataupun kebun warisan Bapak Ibu nanti cair tanggal sekian, itu bisa dinegokan kepada developer ataupun pihak penjual rumah. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah pinjam uang pada sanak famili ataupun keluarga. Ya, ini kalau kita punya sanak famili keluarga detolan yang memang bagus secara ikatan emosional kekeluargaannya, ini sangat mungkin dilakukan. Contohnya misalkan ada 3 kakak beradik, ayo kita iuran patungan gantian. Yang pertama kita iuran untuk anak nomor 1 dulu, yuk iuran dulu biar anak jadi, bapaknya ikut urun. Setelah jadi punya rumah 1, gantian ini. Nanti tahun ketiga atau tahun kelima anak yang kedua, yuk gotongan iuran ini dibantu. Dan nanti sampai ketiganya punya rumah semua, itu dengan cara pola gotong royong. Ini sangat memungkinkan, tetapi ya kembali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin kondisi ekonomi masing-masing keluarga tidak sama. Bisa jadi kalau ada yang paling kaya bisa jadi bantu adik-adiknya, ataupun kayaknya relatif hampir sama nih kekuatan ekonominya. Lah nanti tinggal seperti arisan gantian. Yang ini yang punya dulu anak nomor 1 dulu. Tahun berikutnya nanti anak yang kedua, besok lagi anak yang ketiga. Ini sangat-sangat mungkin terjadi di satu keluarga. Biasanya ekonomi
keuangan keluarganya agak bagus. Yang kedua, ikatan tali persaudaraannya kuat, titik emosional kekeluargaannya kuat. Ini sangat-sangat mungkin terjadi dan banyak di sekeliling kita yang menggunakan cara itu, ya. Oke, itu cara yang ketiga. Oke, sekarang nomor 4, ya. Nomor 4 itu bagaimana caranya ya? Ya, saya punya mentor bisnis properti ya dari Surabaya. Beliau mempraktekkan ilmu ini. Ini ilmu tua sih sebenarnya ya. Dia caranya beli tanah dulu, bangun kemudian ya. Beli tanah ini banyak caranya. Kalau di Pekalongan bisa dengan cara seperti nabung tanah ya. Seperti di Gardenia ini, beli 2 tanah kafling jejer. Nanti bayarnya ngangsur, ringan, tanpa bunga. Setelah lunas, nanti kafling yang nomor 1 dijual dan yang nomor 2 dibangun. Uang yang digunakan untuk membangun adalah menggunakan dari uang penjualan kafling nomor 1. Jadi setelah dijual, hasilnya untuk bangun rumah di kafling nomor 2. Jelas ya, sahabat properti ya. Oh, misalnya lah, emang lakunya cukup Pak? Ya, sebenarnya ini kaitannya dengan waktu. Biasanya kalau harga tanah itu naik setiap tahunnya naik. Lah ini bisa jadi ngambil di tahun ketiga atau kelima itu insya Allah kenaikan harganya sudah cukup bagus. Kemudian nanti hasil penjualannya pun insya Allah cukup untuk bangun rumah. Contoh dulu misalkan saat beli dia beli di harga 40 atau 50 jutaan. Ketika jual insya Allah di tahun kelima itu bisa laku antara 70 jutaan, bisa lebih ya. Nah, angka 70 itu kalau untuk saat ini digunakan untuk bangun rumah tipe 30-an masih sangat bisa, masih layak ya. Sehingga ini keren sahabat properti, daripada ngangsur sampai 15 tahun, 20 tahun ya kan, ini bisa mangkas. Di tahun kelima saja sudah bisa memiliki rumah tanpa hutang KPR bank ya. Caranya agak sabar sedikit tapi bisa memangkas yang harusnya dia sahur sepuh itu nyaur utang sampai sepuh, sampai tua ya. Ini daripada lama ngangsur bayar kreditan tiap bulan, lah ini dipotong deh sampai 5 tahunan insya Allah cukup. Itu nomor 4 ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 adalah dengan cara apa Pak? Dengan cara terjun ke bisnis properti. Loh, bisnis properti kan bisnisnya butuh uang banyak. Iya betul, kalau tidak tahu ilmunya. Untuk orang-orang yang belum tahu ilmunya, dia akan bilang sulit, akan bilang susah. Tetapi bagi yang punya mindset positif, melihat ini adalah peluang. Bisnis yang besar ini seperti properti ini ternyata bisa dijalankan dari berbagai sisi. Kalau sahabat properti masuknya ke developer ya jelas berat, karena harus belajarnya ilmu, modalnya dan seterusnya itu gede semua. Karena developer itu membangun sejak ngurus dari beli tanahnya, perizinannya, pembangunannya, patsumnya, legalitasnya itu luar biasa, menghabiskan energi. Ini berat kalau diambil oleh sahabat-sahabat properti yang ingin punya rumah. Tetapi kalau sahabat properti ngambilnya dari sisi marketingnya, wah ini sangat apa ya? Sangat menarik untuk sahabat-sahabat properti yang tidak punya cukup uang untuk masuk ke dunia properti, maksudnya ke marketing dulu. Dan insya Allah peluangnya banyak. Sahabat properti bisa tinggal pilih dari sekian developer, itu pilih yang paling bonafit, yang produknya bagus, bantu jualkan. Sahabat-sahabat properti bisa mengajukan diri melamar ataupun bisa mengajukan diri sebagai freelance. Kalau melamar pekerjaan di sana jadi marketing in-house, mungkin ya sahabat properti harus menanggalkan pekerjaan utama sahabat-sahabat properti. Tapi kalau freelance dia bilang, Pak, kalau saya bawa pembeli 1 saya dapat komisinya berapa,
Misalkan untuk harga 150 juta, misalkan aja komisinya 5 juta. Pak, boleh nggak saya kalau datangkan 100 orang, 100 pembeli, saya fee-nya tidak saya minta. Terus saya dikonversi menjadi rumah saja untuk saya, bisa nggak? Wah, ini keren. Ada banyak teman-teman saya di Jakarta, di Jawa Barat itu dia mulai punya rumah pertamanya bukan dari kerja keras di sebuah pabrik atau di mana hasilnya buat nyicil, itu enggak, tapi dia ngambilnya dengan cara jadi marketingnya di salah satu perusahaan properti. Itu malah keren, sahabat Bro. Dan ketika sudah pinter jualan, akhirnya dia ketagihan, dia senang bisa bantu jualin banyak pengembang yang ada di sekitarnya. Itu sahabat properti ya, bagaimana kita trik dan strategi agar bisa punya rumah tetapi tidak menggunakan KPR ataupun hutang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel kami berikutnya. Untuk pertanyaan silahkan tulis di komen dan nanti akan kami angkat jadi video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.